welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Oke, langsung saja. Dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling, hendaknya mengacu pada asas-asas bimbingan dan konseling. Hal ini dikarenakan pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan yang profesional. Lalu, apa sih bimbingan dan konseling itu? Asas-asas bimbingan dan konseling yaitu ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Apabila asas tersebut diikuti dan diselenggarakan dengan baik, maka dapat diharapkan proses pelayanan mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Begitu juga sebaliknya. Asas-asas yang dimaksud adalah asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, keahlian, asas alih tangan, dan asas tutuwuri handayani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu persatu asas-asas dari bimbingan konseling tersebut. Oke, saya akan membahas satu persatu asas bimbingan dari konseling. Jadi, simak baik-baik ya. Yang pertama, ada asas kerahasiaan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, ada kalanya berhubungan dengan siswa yang mengalami masalah. Nah, bagi siswa yang bermasalah dan ingin menyelesaikan masalahnya akan sangat membutuhkan bantuan dari orang yang dapat menyimpan kerahasiaannya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dibicarakan siswa kepada guru BK tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa asas kerahasiaan merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling dan harus benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Untuk mencapai keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling, maka proses bimbingan dan konseling harus berjalan atas dasar sukarela. Dalam artian, guru BK dan siswa harus saling sukarela. Siswa secara sukarela dan tanpa ada perasaan terpaksa mau menyampaikan masalah yang dihadapinya secara terbuka. Begitu juga dengan guru BK. Guru BK hendaknya memberikan bantuan dengan sukarela tanpa ada keterpaksaan atau dengan rasa ikhlas. Yang ketiga, ada asas keterbukaan. Dalam proses bimbingan dan konseling, diharapkan siswa dapat berbicara jujur dan terbuka tentang keadaan dirinya. Dengan keterbukaan ini, penelaah masalah dapat dengan mudah memahami berbagai masalah yang dihadapi siswa. Yang keempat, ada asas kekinian. Masalah yang dihadapi melalui kegiatan bimbingan dan konseling adalah masalah yang saat ini sedang dirasakan, bukan masalah yang pernah dialami di masa lalu atau masalah yang akan datang. Untuk mendukung fungsi pencegahan, maka pertanyaan yang perlu dijawab adalah apa yang perlu dilakukan sekarang, sehingga kemungkinan yang kurang baik di masa mendatang dapat dihindari. Yang kelima, yaitu asas kemandirian. Kemandirian merupakan tujuan dari usaha layanan bimbingan dan konseling. Hal ini haruslah diseimbangkan dengan tingkat perkembangan dan peranan siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, maka para guru BK hendaknya senantiasa menghidupkan kemandirian siswa, bukan malah menghidupkan ketergantungan siswa pada guru BK. Lalu yang keenam, ada asas kegiatan. Hasil usaha layanan BK tidak akan berarti apabila siswa yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Oleh karena itu, para guru BK hendaknya menimbulkan suasana agar siswa yang dibimbing mampu menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud dalam penyelesaian masalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam konseling. Yang ketujuh, ada asas kedinamisan. Upaya layanan BK menghendaki terjadinya perubahan pada diri siswa yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Asas kedinamisan ini hendaknya mengacu pada hal-hal yang baru yang hendaknya terdapat pada proses konseling dan hasil-hasilnya. Yang kedelapan, ada asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling berupaya memadukan berbagai aspek dari siswa yang dibimbing. Di samping keterpaduan tersebut, juga diperhatikan keterpaduan isi dan proses layanan yang diberikan, agar tidak terjadi ketidakserasian atau bertentangan dengan aspek yang lainnya.
Lalu yang kesembilan ada asas kenormatifan. Usaha layanan bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku seperti norma agama, norma adat, norma hukum, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. Asas ini diterapkan terhadap isi dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh isi layanan, prosedur, teknik, dan peralatan yang dipakai. Lalu yang ke-10 ada asas keahlian. Asas keahlian menjamin keberhasilan usaha bimbingan dan konseling. Keberhasilan tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, sebagai guru BK, ahli harus menguasai teori dan praktik konseling secara benar. Yang ke-11 ada asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila guru BK sudah mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk membantu siswa, namun siswa belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena masalah yang dialami siswa berada di luar kemampuan dan kewenangan guru BK, sehingga guru BK dapat mengalihtangankan siswa tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli dalam menangani masalah siswa tersebut. Hal ini atas persetujuan siswa yang akan dialihtangankan. Kemudian asas yang terakhir yaitu ada asas tuturi handayani. Asas ini menuntut agar layanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan keberadaannya pada waktu siswa mengalami masalah dan menghadapi guru BK saja, namun di luar hubungan kerja pelaksanaan bimbingan dan konseling hendaknya dirasakan keberadaannya dan manfaatnya. Nah, itu tadi penjelasan asas-asas bimbingan dan konseling dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian ya.